Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Saya kira efisiensi cuma ada di negeri ini. Ternyata tim saya juga efisiensi di mana-mana. Selamat datang di MUTV. United lakukan efisiensi. Efisiensi itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk anggaran bangun badan investasi. Selamat datang di MUTV. Ya ini maksudnya Badan Investasi Manchester ya, jangan salah nih. Tapi kan yang bikin deg-degan nih takutnya tiba-tiba ada tukang bakso lewat gitu. Nah ini yang jadi ngeri nih. Itu kan bakso Manchester kan? Manchester ya, Kan di di sini Manchester. lah. Bakso apa namanya? Baksomu. Nah ini kan apapun situasinya, apapun kondisinya, fans MU nih harus melaluinya, harus menghadapinya. Ya, gimana Bay? Sabar ya, Bay. Aduh, stres gue kalau udah bahas ini. Kalau udah masuk segmen ini, gue udah bingung. Masalahnya kan kabarnya efisiensi lagi, masalah finansial lagi. Gue bingung sebenarnya. Ini mistreatment tuh dari mana sebenarnya Mas Haryo? Karena tiap kita masuk MUTV, beritanya ini lagi. Bahkan ada statement dari CEO Manchester United seperti ini. Betul, memang 5 tahun terakhir mereka mengalami kerugian, kehilangan uang, ya mungkin di awal 30, 20, lalu 150, 30-an lagi dan terakhir 120. Kalau di total 360. Itu emang ya berat bagi mereka untuk bisa menyeimbangkan raca gitu. Lalu kalau kita bicara kenapa akhirnya banyak sekali personel atau pekerja mereka yang dirumahkan, bayangin sebuah klub seperti MU, pekerjaannya ketika Redcliffe masuk itu 1.150 karyawan. Ya, Itu kan sebuah klub punya karyawan sebanyak itu. Sementara dinilai banyak sekali yang posisinya tuh idle gitu. Posisinya yang kalau kan sebuah perusahaan itu kan kadang-kadang ngitung berapa kontribusi seorang ini terhadap perusahaannya gitu ya. Walaupun memang tidak berupa uang gitu, tapi kalau diuangkan jumlahnya seperti ini. Kalau dihitung mereka banyak yang tidak memberikan kontribusi terhadap United gitu, sampai akhirnya 450 orang total, 250 di awal lalu tambah lagi 200. Udah 450 orang yang dirumahkan gitu. Jadi sampai sedetail itu perhitungan dari financialnya United untuk bisa menyehatkan neraca mereka gitu. Bahkan efisiensi mereka tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi makanan gratis ya. Makanan gratis. Untuk karyawannya itu Cuman dikasih sup sama sandwich. ya Salah tuh. itu mereka Berita terakhir. bisa menghemat 1 juta pound untuk hal kayak gitu. 1 juta itu kan gaji berapa pekan sih buat seorang pemain gitu kan. Tapi sampai seperti itu dihitung. Lalu tim U18 mereka di FA Youth Cup harus sampai tidak bermain di Old Trafford. Yang biasanya mereka bermain di Old Trafford, mereka harus pindah ke stadion kecil berkapasitas cuman 8.000 kalau nggak salah. Di situ mereka menghemat berapa? Cuman 8.000 pound. Sampai penghematan seperti itu dilakukan oleh Manchester United. Memang sedetail itu ketika Ineos masuk mencoba untuk bisa paling tidak dari mana nih kita dapat pendapatan, dari mana kita tidak perlu mengeluarkan pendapatan, karena di era Glazers kan semuanya udah kebablasan. Pembelian pemainnya kebablasan, pasti overvalue semua pemain yang dibeli, padahal kualitasnya nggak nyampe market value. Lalu dari sisi gaji pun kan besar banget ya. Kita tahu beban gaji di Manchester United. Jadi di era Glazers begitu luasa mengeluarkan duit untuk penggajian dan juga membeli pemain, walaupun ujung-ujungnya selalu yang dibilang Chelsea belanja berapa, City belanja berapa, United juga belanja berapa, banyak juga yang dibelanjain oleh United gitu, sehingga akhirnya kontribut terhadap ini. Mungkin itu yang akhirnya membuat efisiensi, membuat investasi, oh bukan ya? Investasi lagi. Efisiensi ini harus dilakukan oleh Manchester United ya memang karena semendesak itu. Ya, menurut gue efisiensi aja emang sangat-sangat butuh dilakukan bagi MU ya kalau ngeliat situasi dari sini. Dan tadi Omar Berada juga mengatakan bakal dialihin juga untuk pengembangan latihan ya. Gue rasa itu juga aspek yang harus ditingkatkan dari aspek fasilitas latihannya, dan juga abis itu pengembangan usia-usia mudanya. Dan juga beberapa waktu lalu kan juga ada surat kabar yang mengatakan Omar Berada ini punya master plan untuk MU gitu bersama Ineos, yang mana
Premier League 2028 jadiin target bagi mereka untuk dijadikan sebagai musim mereka jadi juara, yaitu 3 musim lagi. Jadi emang harus serius banget dari sekarang. Dan ini kalau emang langkah awalnya start dari sini dan Omar Berada yang ngomong gitu, harusnya fans MU percaya lah. Karena ini Harusnya. orang yang udah pengalaman banget ngurus tim-tim di City, bisa sustain. Ya. Dan ini harusnya di MU juga bisa dilakukan. Dan kalau emang harus start dari efisiensi, ya harus diterapkan sekarang juga. Dan gue ngeliat struktur gaji, gue juga menyoroti struktur gajinya emang berantakan banget sih ya. Dimana Casemiro 350.000 per pekan sama aja ekuivalen dengan gaji Salah di Liverpool gitu. Iya. Dengan kontribusi Salah di Liverpool kayak begitu, ini Casemiro di usia ke-30 tahunnya waktu dia direkrut gajinya segitu. Ini kan menunjukkan Emang pas buat MU segitu. iya, standarnya tinggi dia Mas ya. Tapi kan planningnya berarti berantakan banget bagi mereka gitu. Pemain usia 30 tahun yang dilepas dengan begitu mudahnya dari Madrid dikasih gaji demikian rupa. Belum lagi kalau ngomongin gaji Rashford karena masih dalam pembukuan yang sama gitu. Dia kan baru cabutnya di Januari jadi belum dihitung di pembukuan yang tahun ini. Gajinya juga gede banget Rashford. 300 ya kurang lebih 300.000. Sancho juga nggak terlalu jauh dari sana ketika dia berseragam MU. Jadi struktur gajinya emang berat banget. Dan struktur gaji kayak gitu cuma akan works kalau tim lu tuh sustain tampil di Champions League. Ya. Dan kalau lu nggak tampil di Champions League, struktur gaji lu segede ini, ya red flag banget ini tim menurut gue dari segi pengembangan timnya sih. Bisa Ya, tahun depan. ini yang menarik kinerja di atas lapangan. Itu berpengaruh besar juga ketika mereka nggak lolos ke Liga Champion. Iya. Sekalipun lolos nggak lolos grup, Ya. sekalipun lolos grup habis di 16 besar itu maksudnya mereka nggak bisa melangkah jauh gitu. Ya. Tapi sejelek-jeleknya itu penampilan di Champions League tetap besar pengaruhnya gitu. Kenapa dulu orang mentertawakan Arsene Wenger, ya penting lolos lah 4 besar, penting lolos ke Eropa. Memang iya, emang duitnya sebesar itu gitu. Liverpool ketika sampai di final kalah dari Madrid itu dapat sekitar 130 atau 140 juta. Lalu City dapat 110, Iya. lalu Chelsea dapat 90, MU dapat 80-an. Walaupun nggak masuk jauh, nggak melangkah gugur di jauh. awal. Itu pendapatan kan lumayan lah untuk MU untuk lo bicara 1 juta dolar aja, 1 juta pound aja mereka ributin, 8.000 pound aja masalah masalah. ributin, apalagi mereka dapat 80.000, makanya mereka tuh Amorim bahkan bilang kan, ya selama kinerja kita di lapangan nggak bisa ini, ya financial lo nggak akan bisa membaik karena nggak terrefleksi terhadap penampilan mereka di atas lapangan. Targetnya mereka bahkan nggak nargetin Liga Champion, nargetin Liga Eropa. Yeah. Yang penting lolos Jalan dulu pintas. ke Liga Eropa dalam 4 tahun berturut-turut lo bisa berada di zona Liga Eropa. Itu lumayan lah membantu keuangan dari sisi klub. Untung-untung kalau dari Liga Eropa lo bisa juara nih tahun ini, Itu. lolos ke Jalan Liga Champion. Itu. Bisa Bisa nggak? Shortcut. Tahun ini bisa kok champion, tapi yang ada kapalnya. Championship. Bisa itu nantinya. Langsung ketemu siapa dia di Europa League? Mas besarnya? Sociedad. Sociedad makanya punya udah track pernah record ketemu juga buruk lagi. dengan Iya, benar, Sociedad benar. masalahnya. Jadi gue kayak aduh, ini kayaknya MU beneran deh champion yang rasa kapal deh kayaknya championship deh. Dan ini sih Fa ya, gue menyoroti berarti musim ini seberapa beruntungnya mereka bisa juara FA Cup di musim lalu. Karena gue ngebayangin kalau mereka nggak juara di FA Cup musim lalu, nggak tampil di Europa League, mainnya di Conference League, mungkin Nggak lolos keadaannya juga bisa. conference. Conference-nya waktu itu dapat gak sih dia tuh bersaing sama Newcastle kalau nggak salah dia. Chelsea yang Chelsea yang harusnya Europa League, Europa mereka di bawahnya. Jadi mereka sebenarnya beruntung banget di musim ini. Ya lu bisa bayangin tampil di Europa League aja mereka keadaan keuangannya seperti ini. Apalagi kalau mereka waktu itu nggak juara FA Cup mungkin lebih gila-gilaan lagi kali. PHK di masalah di mana-mana. Jadi menurut gue keadaan bisa aja lebih buruk bagi MU di musim ini, tapi mereka bisa nafas sedikit lah berkat juara FA Cup di musim lalu dan seharusnya gue sih cukup memalukan ya untuk tim sebesar MU masih ngadepin masalah kayak begini dan ini bukti betapa ketidakbecusannya Glazer bertahun-tahun ngurus MU dan getahnya ada di Ineos sekarang harus ngurusin hal kayak begini menurut gue. Nah ini berikutnya kan MU sendiri akan memainkan laga kandang melawan tim yang bisa dibilang juga di Premier League saat ini juga lagi kacau. Oh, iya. Mereka baru pertama kali balik lagi ke Premier League kemudian mengalami Pesaing musim terdekat yang mereka untuk degradasi ya. Direct rival ini Iya di kan? bawah ini. Ini kalau di skrip ini soalnya tulisannya gini, akankah Delap CS bisa berikan kejutan? Salah, harusnya apakah MU akan memberikan kejutan ke kita malam karena ini? semua tim yang lawan MU Bisa pasti aja. bisa menang. Gitu. Kita juga bingung masalah gimana tapi ngelihat pertandingan nanti malam antara MU Ya. dan juga Ipswich. Gue rasa bakal ketat sih ya. Jujur gue bakal ketat Wah, karena bakal di ketat. pertemuan pertama pun gue mikir Ipswich bisa menang loh dari MU kalau nggak ada Onana ini. Nah, karena game pertama Amorim ya waktu itu ya. Jadi ini bakal jadi pertandingan yang cukup ketat dan United sangat-sangat membutuhkan kemenangan di pertandingan ntar malam. Nggak peduli mainnya kayak gimana, tapi yang penting menurut gue 3 poin lah. Ini titik ini udah sampai titik akhir nanti udah nggak peduli mainnya kayak gimana lagi. Tapi gue rasa untuk pertandingan sebelum nanti malam ini dan pertandingan sebelumnya lawan Everton udah banyak banget ngasih gambaran lah ya. Kalau di lini depan menurut gue jujur tadinya gue kalau dipilih Højlund atau Zirkzee gue lebih pilih Højlund
Tapi di beberapa pertandingan terakhir khususnya sejak kedatangan dari Amorim, si Højlund kayaknya makin tenggelam aja deh menurut gue. Itu pun bukan artinya si Zirkzee lebih bagus, nggak gitu juga. Tapi dua-duanya menurut gue malah makin nimbulin lebih banyak masalah ketimbang solusi. Dan gue nggak akan heran kalau ntar malam nyata yang dicoba malah si Cido ya, yang akhirnya lawan Everton udah dicoba. Jadi menurut gue lini depan benar-benar mengkhawatirkan banget sih untuk United di area depan itu. Iya, Højlund kalau kita tonton ya, kalau kita lihat amati, emang kayaknya ini orang banyakan pergerakannya membingungkan. Lari doang. Teman, membingungkan lawan juga enggak gitu ya. Tapi kalau kita lihat statistiknya, gue baca di The Analyst itu ternyata cukup banyak running without balls, banyak berlari, ikut involvement dalam setiap game. Tapi nggak disupport sama teman-temannya. Dia udah melakukan pergerakan yang harus dilakukan oleh seorang striker ketika ada sebuah serangan. Bola memang menuju ke dia, tapi nggak sampai. Bola menuju dia kepotong. Jadi bukan bola-bola yang emang harusnya mendarat di dia gitu. Tapi pergerakannya itu udah mirip dengan gaya mainnya Ollie Watkins yang dikomparasi seperti itu, Calvert-Lewin. Gayanya tuh untuk membuka ruangnya tuh udah sama gitu. Tapi nggak bisa baca oleh rekan-rekannya, oh pemain ini membutuhkan ini loh untuk bisa menuju ke step kedua untuk mencetak gol. Jadi kalau dibilang jelek, kalau kita lihat kasat mata akhirnya dia nggak ada kontribusi terhadap gol, nggak ada kontribusi terhadap assist, ya memang kayaknya jelek banget gitu ya. Tapi sebetulnya dia sudah melakukan, dari persentasenya itu udah kelihatan gitu. Running without balls yang tadi gue bilang, berapa kali sentuhan di dalam kotak penalti yang dia lakukan, tapi karena ketika kepres nggak ada pemain yang bisa dia pantulkan sehingga bola itu akhirnya hilang, yang kayak gitu-gitu tuh yang membuat dia jadi tidak optimal gitu. Itu yang banyak dikeluhkan juga oleh fans dari United dan juga pandit-pandit di sana gitu. Lo nggak ngelihat pemain ini jelek, tapi karena tidak bisa optimal, karena surroundings lo memang yang bapuk. Padahal menurut gue kan Højlund juga pernah mengatakan gue familiar nih dengan cara mainnya si Amorim karena 3-4-3 pernah dia gunakan juga di Atalanta di musim terakhir dia dan cukup poros di sana. Harusnya berkelilingnya tuh menyesuaikan cara mainnya Højlund gitu menurut gue. Dan pertandingan Everton dia lari kurang lebih 30 kali 40 kali cuma dapat supply 5 kali doang. Jadi bener-bener minim banget supply ke dia juga. Dan 4 kali malah. 4 kali ya, dia 4 kali dia di spot sama teman-temannya dia pergerakan ya, tapi selain itu nggak dikasih sama sekali. Dan menurut gue ini cukup mengkhawatirkan untuk bagi Højlund dan juga bagi Unitednya, karena bisa aja dua-duanya emang nggak saling cocok gitu. Højlundnya udah ngasih lari kayak begitu nggak ditemukan juga oleh para pemainnya, dan lawan Everton momen ketika dia diganti MU malah bisa nyetak 2 gol gitu. Jadi menurut gue tanda kan tanya orang melihat makin jelek kan. Begitu dia diganti, MU bisa nih golin 2. Padahal golnya kan golnya juga gol dari bukan dari open play. Betul kali set piece ya. Out of nowhere jadi gol gitu kan. Ada nggak ada Højlund mungkin akan terjadi gol gitu. Tapi kebetulan Højlund pas cabut, jadi orang melihat, oh iya Højlund cabut kita cetak 2 gol. Tapi kan Jadi kambing hitam jadi kesian ya. Scapegoat. Jadi Jatuhnya kayak mulung di depan kotak penalti, dia mulung, bingung dia. Apalagi kalau yang main Garnacho. Wah, itu udah jadi combo paling maut itu udah. Nggak tahu mau kemana arahnya, soalnya aku juga bingung kalau ngomongin Garnacho, Højlund, di depan berdua, pusing gue. Ini kan kalau kita ngomongin MU, lini depan udah kita bahas. Sekarang kita ke lini belakang, di mana lini belakang sebenarnya tuh kalau dibilang jelek ya nggak jelek-jelek banget gitu. MU sekarang memang kebobolan 37 gol. Nah, dengan lini depan yang tadi dibilang nggak perform, dan baik Højlund, Zirkzee semua mereka dalam beberapa pertandingan terakhir juga nggak involve goals gitu. Nah ini kan apakah dari gara-gara hal seperti ini akhirnya menyebabkan lini belakang mereka dilihatnya jadi buruk gitu? Menurut gue emang cukup buruk sih ya. Bahkan ada komparasinya, secara komparasi dibandingkan era Ten Hag, justru di era Amorim kebobolannya lebih banyak. Tapi kebobolan 7 sama kayak Chelsea loh. Chelsea di peringkat 5 kebobolan 7, Newcastle juga kebobolan sama 37 gol Itu juga. faktor-faktor yang membedakan, faktor X lah itu bisa dikatakan. Tapi kalau bedanya golinnya itu cuma 30 ya. United 30 underperform banget, 30 gol dong dia mencetak di musim ini. Jadi menurut gue underperform dari segala kolektivitas mereka emang menurun. Dan lini belakang ya lu lihat lah, gol Everton tuh benar-benar seharusnya bisa dihindarin banget itu. Itu United benar-benar panik. Dan gue sih menyorotinya sisi set piece ya. Mungkin kalau open play nggak selalu mereka kebobolan dari situasi open play, tapi kalau dari situasi set piece ini benar-benar rawan banget gitu. Kurang lebih 16 gol 17 gol dari set piece, dan itu menurut gue angka yang terlalu banyak untuk tim semacam United yang padahal backline-nya punya pemain-pemain macam De Ligt, Maguire yang secara postur dominan banget harusnya, tapi itu nggak terbukti di musim ini. Dan buktinya mereka belasan gol kebobolan dari set piece, sama sekali nggak bisa diperbaikin week in week out. Jadi menurut gue masalahnya jelas dari segi para pemain ini nggak bisa ngejawab tantangan dari area set piece itu menurut gue. Selama
rotasi di belakang itu terus dilakukan, gue bilang selama itu juga nggak akan ada Solusinya. solusi, nggak akan ada back yang firm dalam artian lo 3 pemain tapi lo ganti terus gitu kan, kadang Yoro, kadang Maguire, kadang Deli, kadang Mazraoui ditaruh di situ. Jadi lo dalam setiap game 2 game 3 game tuh nggak ada yang ini terus nih. Sementara in order untuk main apalagi 3 back, chemistry kan yang penting banget kan. Iya, betul. Lo salah position dikit udah menganga itu lini pertahanan gitu kan. Nah ini yang terjadi pada United kan sering banget kayak gitu, tight spacesnya dimanfaatin orang ketika positioning pemain ini tidak berada dalam posisi yang pas untuk mengawal lini pertahanan gitu. Sampai dia menemukan itu, gua rasa itu kan menjadi masalah terus gitu. Di depannya mungkin Ugarte menjadi salah satu solusi. Awalnya dengan Maino gue cukup optimistis sebetulnya ya ketika pairingnya itu gitu. Tapi ketika Maino cedera, habis itu si Casemiro dicoba di situ. Ya Casemiro tadi Rizal sempat bilang bukan pemain yang dari Madrid jauh banget lah ya kualitasnya. Bahkan di musim seperti 5 pertamanya tahun lalu gitu iyalah ya. di musim pertamanya Masih oke masih pertama oke ya. lah, Oke, masih ya. terlihat oke gitu. Tapi makin kesini makin kelihatan terlambatnya untuk bisa mengcover area. Akhirnya mengeksploitasi ruang dari Ugarte untuk bisa nutup ruangan tersebut. Lalu bola masuk keburu ke belakang. Ya 3 orang yang tidak main berbarengan dalam setiap pertandingan. Akhirnya gue rasa itu berkontribusi besar terhadap tidak stabilnya ya lini pertahanan dari mereka. Onana juga bingung kan, loh kok beda lagi mau gue marahin nih. Bahkan sekarang ada Yoro juga, Yoro udah mulai main juga kan. Berubah-ubah terus gitu kan. Dan untuk gue lini belakang gue nyorotin si Mazraoui juga sih ya. Di awal ini menurut gue pemain yang paling menjanjikan gitu Iya, betul. dibandingkan pemain-pemain baru lainnya. Tapi 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir gue rasa udah bukan Mazraoui yang sama Iya. seperti awal datang. Jadi menurut gue ini mungkin alasan kenapa Munchen gampang banget ngelepas dia gitu dengan harga yang cukup murah juga, karena menurut gue beberapa bulan terakhir dia sama sekali nggak jadi pemain yang bisa diandalkan di area belakang untuk United. Untuk ngebantu nyerangan juga nggak sebagus di awal-awal dia datang, dan justru menurut gue Lisandro Martinez ini benar-benar salah satu outlet yang Krusial. kehilangan banget bagi Krusial United sampai banget, akhir ya. musim. Jadi menurut gue perjalanan mereka masih panjang banget. Tadinya gue berpikir 3-4-3 tuh 3 back itu bisa nguntungin pemain Iya. kayak Maguire loh. Ini pemain yang di Inggris kalau main 3-4-3 bagus, tapi betul ya. ya lawan Everton itu ngejawab lah pertandingan itu bagi pemain belakang MU. Udah sedih dah, udah nggak usah bahas MU lah. Intinya nggak ada prediksi untuk MU dan juga Ipswich karena kedepannya masih gelap. Gelap banget ya. Gelap, jebret tim Gelap. udah, kalian aja yang prediksi jebret tim udah deh. Kita langsung Kemarin bahas. gue mau ralat sedikit. Mainnya di Ipswich. MU tuh main di Old Trafford. Kan kemarin udah di Goodison Park, sekarang ke Old Trafford. Tadi mau ralat dikit. MU tuh kebobolan 37 tuh sama tim tetangganya sama 37 gol juga. Sama City 37 City. 37 gol kebobolan, MU 37, 36 tuh Chelsea, Fulham sama Newcastle. Sebuah prestasi artinya buat MU. Iya, jadi Empat besar. sebenarnya backnya ya Tim besar ini. tim besar lah, Papan sosok atas lah. harusnya. Compare dong, ngegolinnya berapa? Enggak kan ini kan ngomongin defense ya, ngomongin defense. Beda separuh kayaknya. Beda separuh kalau gue kayaknya. Sekarang kita geser dulu ke tim London, Arsenal. Di mana Arsenal memainkan Mikel Merino dari menit pertama, malah justru hasilnya Arsenal tumbang. Dan apakah ini dengan mainnya Merino dari menit pertama menjadi apa ya? Jadi ini permainan Arsenal jadi mudah ketebak nih, jadi kebaca nih. Gue sih Setuju ngeliat nggak? dia kalau sebagai striker lebih, kalau istilahnya Bang Adiani, pemadam kebakaran aja gitu. Kalau emang keadaan yang nggak berjalan sesuai semestinya, baru dia dimainin sebagai striker. Tapi kalau dari awal menurut gue lawan-lawan seneng lawan Iya, pemain kayak begini, bukan tipe striker murni. Kemarin kita ngeliat West Ham juga beberapa kali happy aja. Arsenal megang bola, Iya. toh backline mereka bisa nanganin serangan-serangan dari mereka gitu. Jadi menurut gue Merino bukan sebagai striker dari awal harusnya. Dan kalau berkaca dari kasusnya Liverpool kehilangan Van Dijk, Ya. City kehilangan Rodri, solusinya itu ternyata bukan mainin posisi pemain tuh di otak-atik, tapi mainin posisi pemain beneran di posisi Posisi itu. aslinya, gitu. ya. Liverpool dulu akhirnya pelajarnya cukup lama kan, baru dia di bulan Maret, oke lah, Nat Phillips sama Rice Williams aja Ya. gue mainin di posisi back karena back asli. City juga akhirnya sebulan terakhir, oke gue harus beli gelandang ternyata, gue nggak bisa otak-atik lagi. Dan Arsenal menurut gue harus coba pemain lini depan yang natural, pemain depan gitu. Walaupun solusinya bukan Sterling juga ya, gue yakin bukan Sterling, tapi gue rasa harusnya mereka punya solusi lebih dari sekedar Main kombinasi Sterling terus habis itu Marino emang gitu. kayak lawan Ya, Leicester nggak ada mungkin. pilihan. Saka cedera, Havertz cedera, Gabriel Martinelli Jesus cedera, Martinelli cedera, semuanya habis semua. Pemain muda mungkin ya bisa jadi Nah itu solusi akhirnya kan ya. berani nggak nih Arteta Lawan menang Neri doang ya. Oh nyeri juga itu, tapi gitu. Iya, sebetulnya masuk di akal sih. Kemarin gue sempet nggak debat sih ya, maksudnya beda pendapat sama Justin juga ketika kenapa Merino yang dimainin. Ya karena based on last performance, ya ini pemain bisa menjadi solusi gitu kan. Dan di awal karirnya dia sempat menjadi striker juga gitu, sempat ada di posisi depan lah untuk bisa cetak gol. Aerial presence dia bagus, body balance dia bagus.
finding spaces di dalam ruang-ruang sempit dia cukup bagus. Makanya dia sering bisa cetak gol dalam posisi-posisi seperti itu gitu. Walaupun kemarin untuk pertama kali dalam karirnya dia bisa mencetak gol 2 gol dalam satu pertandingan gitu ya. Tapi regularly mencetak 1 gol tuh cukup sering juga. Euro salah satu buktinya lah ya kemarin. Gol sundulan juga. Ya lawan Jerman karena ya posisi yang dia yang seperti itu. Sementara ya lu butuh pemain yang bisa mencium gol di muka gawang gitu. Sementara kan nggak ada yang bisa di-offer oleh pemain-pemain lain gitu. Ya cuman ya ternyata nggak semudah itu juga ketika memainkan dia dari start gitu. Dan kalau Justin menyayangkan Arteta di mana dia nggak ada strategi lain untuk bisa mencoba memecah kebuntuan gitu. Kalau gue sih lebih ke mentality pemain gitu. Seburuk-buruknya pelatih nggak usah ngasih strategi deh. Kalau lo main emang bisa lo menyelesaikan masalah sendiri di atas lapangan, kan pemain artinya punya mentality yang bisa nge-crack kebuntuan itu. Tapi ya itu nggak keluar dari Arsenal menurut gua. Pemain-pemain yang harusnya bisa step up untuk nunjukin ketika lo buntu dalam sebuah skema yang selama 80 menit lo mainin, 10 menit terakhir apa sih? Ya 2 gol Marino kan lewat operan-operan ketika mereka stuck. Tapi kemarin kenapa nggak operan itu nggak dilakukan oleh Arsenal yang tadinya mereka lakukan ketika lawan Leicester. Jadi ya balik lagi di mentality para pemain yang harus membuktikan itu tapi tidak bisa menurut gue sih. Mungkin juga karena faktor kartu merahnya Lewis Kelly, jadi akhirnya bermain dengan 10 pemain Lebih dramatis lagi. hilang deh tuh touch-nya. Faktor kartu merah juga menurut gue salah satu faktor kenapa Arsenal banyak cedera di musim ini ya. Karena data juga menunjukkan mereka tim paling banyak red card juga di musim ini. Udah 5 kali red card dan porsi game mereka red card tuh banyak banget gitu. Menit bermain bagi para pemain ketika turun ke 10 pemain. Jadi menurut gue itu pasti berpengaruh juga ke menit bermain dan match fitness pemain juga akhirnya pada rontok di periode-periode seperti ini. Tapi selain soal faktor fitness, beberapa nama lain juga menurut gue kurang step up di situasi kayak begini sih ya. Odegaard lah, salah satunya di pertandingan West Ham salah satu yang paling underperform, dan menurut gue sebelum lawan West Ham pun juga performanya lagi menurun juga Odegaard ini dalam periode 1 bulan terakhir. Jadi menurut gue nama-nama lain juga belum bisa step up, dan itu menurut gue nggak lepas dari faktor mentalitas yang kayak disebut Mas Aryo tadi. Mentalitas mereka parah lah menurut gue, udah 3 musim berturut-turut. Ya kalau konsisten sih peringkat 2 konsisten sih ya, bisa dikatakan 3 musim berturut-turut peringkat 2. Tapi kan lu selalu nanggung gitu. Bahkan Liverpool juga banyak di musim ini keplesetnya mainnya lebih duluan Liverpool. Arsenal baru main besoknya atau setelah Liverpool, dan mereka tetap nggak bisa manfaatin peluang. Menurut gue masalah mentalitas ini benar-benar parah juga di Arsenal musim Tapi ini. ntar malam main bareng nih kayaknya. Kita intip dikit nih, ada Satu jadwal babak doang. Premier League nih nantinya nih yang bakal main malam ini. Ada banyak juga pertandingan yang bakal main. Ada Tottenham City juga. Oh seru ini. Dua pertandingan Tottenham cukup City, seru ada juga. Ada Brentford, Everton. Liverpool dan juga Newcastle. Mungkin bisa prediksi singkat dari Seru juga Tottenham nih. City dan juga Liverpool Newcastle nih. Kira-kira Tottenham. siapa yang menang nih? Tottenham City selalu seru sih ya. Tiap musim selalu hujan gol di pertama City Biasanya dibantai 4-0 kalau ya. Tottenham melawan City langsung jadi timnas Brazil 99. Jago semua tiba-tiba. Jago semua, tapi ya gue sih lebih unggulin City untuk match tadi malam. Menurut gue comeback dibandingkan match pertama kan hancur banget 4-0. Sedangkan Liverpool Ya udah Newcastle nggak usah dijawab. ini game sulit bagi Liverpool gue yakin. Oh. Karena slot juga nggak ada antar malam, jadi menurut gue ini jadi game yang sulit, tapi faktor Anfield bisa nganterin mereka menang. Ah kan tetap aja ujung-ujungnya Liverpool. Gue tahu banget kalau Rizal apa nggak usah dijawab. Mas Aryo, kira-kira ngelihat 2 pertandingan ini Tottenham City dan juga Liverpool Newcastle. Tottenham kalau menang seru sih Tottenham ya. Wah. Jangan ninggalin MU. Ninggalin MU. Kayaknya imbang sih. Tottenham City, Liverpool Anfield. menang sih, tapi ya nggak mudah juga. Tapi lebih nggak mudah buat Newcastle. Pemanasan final. Walaupun Carabao. tanpa kehadiran Arne Slot ya di pinggir lapangan ya. Iya resmi deh. Nggak ngaruh sih. Gak ngaruh. Nggak lah. Anfield bro. Anfield. Wah seru, tapi sih ntar malam sih bakal seru sih karena banyak banget pertandingan yang bakal terjadi juga. Liverpool, Arsenal main bareng. Akankah nih Arsenal kembali kepleset dan Liverpool juga menjauhkan game poinnya sehingga bisa ya satu kaki lah, satu tangan lah udah menggenggam trofi Premier League. Karena Amin. Rizal udah nggak sabar banget udah mau announce. Day by day, game Day by by game. day. Gue belum kepikiran match juara kapan. Gua Kemarin masih fokus quadruple, sekarang begitu. Gue mikir lawan Newcastle, baru lawan Newcastle doang. Belum kepikiran match selanjutnya apa. Gua fokus tar malam. Lawan Newcastle dulu ya. Newcastle Berarti boleh prediksi match-match Premier League nanti malam seperti apa hasilnya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Gue juga pengen ngingetin Jebret Tim bisa nonton Jebret Talks episode yang paling menarik menurut gue karena bersama dengan Papa Greg Mokolo
Bahkan viewers udah tembus 500.000. Wow, Wah, kaget mantap. kita. Ini belum ada seminggu tapi udah 500.000 tembusin 1 juta. Karena Let's go. pembahasan yang ada di dalam Jebret Talks bersama dengan Papa Greg ini benar-benar isinya daging semua. Setelah ini kita juga akan bahas daging-daging juga karena kita akan membahas putar timnas Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja cek di next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.